Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya. Pada saat ini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester genap, Ibu akan memberikan suatu materi tentang menyajikan teks drama. Nah, apa tujuan yang akan kita capai dalam materi ini? Tujuannya yang pertama adalah menjelaskan dari langkah-langkah dari menyusun teks drama. Kemudian yang kedua itu adalah menyusun teks drama. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam menyusun teks drama? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang menentukan sebuah tema. Nah, tema itu apa? Tema adalah satu permasalahan yang akan dibahas di dalam drama itu. Jadi suatu apa yang menjadi bahan permasalahan, nah itu tema. Nah, tema bisa kita cari dari pengalaman kita atau pengalaman orang lain atau suatu peristiwa yang ada di dalam kehidupan, bisa kita jadikan sebuah tema dalam sebuah teks drama. Kemudian yang kedua yaitu menentukan penggalan atau konflik. Kemudian yang ketiga menentukan tokoh protagonis dalam drama. Kemudian yang keempat menentukan cara penyelesaian konflik. Kemudian yang kelima menentukan kerangka karangan teks drama. Kemudian selanjutnya baru mengembangkan kerangka karangan menjadi naskah drama. Masing-masing kita akan bahas secara detail. Untuk tema tadi sudah saya jelaskan bahwa tema itu adalah permasalahan yang harus dibahas dalam kalau ini drama itu ya tema kalau bisa yang menarik karena akan memberikan suatu daya tarik sendiri kepada pembaca atau penonton kalau itu drama dituntaskan. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan tema, kita menentukan persoalan atau konflik. Jadi kita siapkan dulu konflik nanti yang ada dalam drama itu apa. Ya, kita akan menentukan konfliknya apa. Mengapa kita harus menciptakan konflik dulu? Karena itu nanti yang menjadi alur dari cerita drama itu. Dan sebuah cerita itu bagus manakala ada konflik. Nah, makanya kita siapkan dulu konflik atau persoalan yang akan kita sajikan di dalam teks drama nanti. Kemudian selanjutnya setelah kita menentukan konflik, kita juga menentukan tokohnya, terutama kita menentukan tokoh protagonisnya. Nah, tokoh protagonis itu adalah tokoh yang mendukung cerita. Di situ kita jabarkan dia mempunyai karakter yang bagaimana. Kita tuliskan dulu secara rinci, ya, secara rinci tokoh protagonis itu, ya. Kemudian dari tokoh protagonis pasti kita bisa menentukan karakter antagonis. Sebaliknya, biasanya karakter sebaliknya itu antagonis. Maka kita juga harus menentukan karakter masing-masing tokoh itu sebelum kita membuat teks drama. Kita tentukan dulu bagaimana karakter, bagaimana watak dari tokoh protagonis, antagonisnya. Contoh misalnya, karakter tokoh protagonisnya adalah seorang yang pemberani, kemudian jujur, baik hati, kemudian senang menolong, ya. Nah, di sini akan kita bisa menentukan watak atau dia yang antagonisnya. Mereka ya, juga berani ya karakter antagonisnya, tetapi di situ punya watak yang culas, kemudian tidak jujur, kemudian egois. Nah, ini kebalikan dari watak protagonis. Nah, ini kita siapkan dulu watak-wataknya bagaimana dalam cerita kita nanti. Kemudian selanjutnya setelah itu kita harus menyiapkan cara penyelesaian konflik nanti apa. Nah, konflik yang muncul dalam drama itu tentu saja harus disertai cara penyelesaian sehingga ya nanti tokoh itu dapat mencapai tujuannya. Nah, ketika mencapai tujuannya menghalangi
ketika dia dihalangi oleh tokoh antagonis, maka bagaimana cara penyelesaiannya? Kita pikirkan dulu juga. Kita harus juga menyiapkan nanti penyelesaiannya bagaimana. Yang justru konfliknya yang akan dimenangkan oleh dari protagonis. Nah, nanti itu bagaimana penyelesaiannya? Kita siapkan itu. Jadi menentukan cara penyelesaian konfliknya. Kemudian setelah baru kita menentukan kerangka. Nah, kerangka karangan ini adalah sebuah garis besar dari cerita yang akan kita sajikan dalam drama itu. Nah, kerangka karangan ini dibuatnya untuk menyusun garis besar cerita dan garis besar pengaluran. Jadi nanti ceritanya bagaimana, alurnya bagaimana, kita tentukan. Mengapa harus ada garis besar ini, mengapa harus ada kerangka ini? Karena untuk membatasi dari cerita itu agar tidak bertele-tele, ya, sehingga kita harus membatasi dengan kerangka yang kita buat. Kemudian baru akhirnya kita mengembangkan dari kerangka ini menjadi sebuah drama yang lengkap. Nah, kalau dalam penulisan sebuah drama itu berbeda ya. Kalau sebuah drama biasanya di situ ada ciri khas, yaitu ada dialog, maka penulisannya harus benar ya. Di dalam dialog harus ada tanda petik ya dalam itu harus diperhatikan. Nah, demikian tadi langkah-langkah ketika kita ingin membuat sebuah drama. Demikian dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.